Korps Garda Revolusi Islam Iran terus melancarkan gelombang serangan baru sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Rekaman video menunjukkan detik-detik peluncuran roket terbaru oleh Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Dalam sebuah pernyataan, IRGC mengatakan bahwa serangan menargetkan sejumlah lokasi di Israel, di antaranya Eilat, Dimona, Tel Aviv Utara, dan beberapa pangkalan tentara Amerika di wilayah tersebut. Merespons serangan rudal terbaru Iran, pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan bahwa mereka telah mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah negara Israel. Dan sistem pertahanan udara Iron Dome Israel sedang berupaya mencegat ancaman yang datang. Sebelumnya, Iran juga meluncurkan gelombang ke-76 True Promise 4 yang menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di pangkalan udara Al-Dhafra, Uni Emirat Arab. Rekaman yang dirilis oleh Garda Revolusi Iran pada hari Senin menunjukkan sebuah pesan yang ditulis di rudal sebelum diluncurkan ke fasilitas militer AS di pangkalan Al-Dhafra, Uni Emirat Arab. Serangan-serangan Iran juga ditujukan untuk menargetkan fasilitas militer Israel di Tel Aviv, Ashkelon, Haifa, dan Gush dengan menggunakan rudal berat berpemandu jenis Khaybar Shekan dan Qiyam. Sedikitnya 6 orang mengalami luka-luka di Tel Aviv setelah pecahan rudal menghantam pusat kota pada Selasa pagi. Menurut otoritas, serangan itu melibatkan amunisi yang membawa sekitar 100 kg bahan peledak. Rekaman video menunjukkan sebuah apartemen rusak parah dengan perabotan hancur dan puing-puing bangunan berserakan di lantai. Petugas tanggap darurat dari Magen David Adom dan Hatzalah memeriksa lokasi kejadian. Pejabat keamanan setempat mengatakan bahwa serangan Iran semalam telah menyebabkan kerusakan meluas di seluruh Israel. Dalam sebuah pernyataan, pasukan Garda Revolusi Iran mengatakan beberapa pangkalan tentara teroris Amerika di wilayah tersebut telah dihantam dengan tepat menggunakan rudal balistik multi hulu ledak dan drone penghancur. Sementara itu, Timbulan Sabit Merah Iran merilis sebuah video melaporkan kejadian di mana seorang anak dan ayahnya diselamatkan dari reruntuhan bangunan setelah mendapat serangan udara. Serangan tersebut terjadi di Teheran, Iran, yang melibatkan militer Amerika Serikat dan Israel. Anggota parlemen senior Israel Boaz Bismuth memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar tidak menerima kesepakatan dengan Iran. Hal ini menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pembicaraan perdamaian dengan Teheran. Pada hari Selasa, anggota parlemen senior Israel Boaz Bismuth memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar tidak menerima kesepakatan yang tidak menguntungkan dengan Iran. Hal ini menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump tentang pembicaraan perdamaian dengan Teheran, Iran. ביקרת בערד, קראת בדימונה, גם אני. ראית את החוסן, ראית איזו אוכלוסייה, ראית אזרחי מדינת ישראל. ראית את זה, אוקיי. הם רוצים אבל תוצאה. טוב, אני שומע שהאיראנים רוצים לסגור את העניין הזה. עכשיו אני זוכר שהיה איזה מישהו שנלחם נגד הסכם רע. קראו לו ראש הממשלה בנימין נתניהו. אתה גם דואג לנו גם הפעם, אני מניח. אנחנו דואגים להביא את ישראל למקומות שהיא לא הייתה, ולאיראן במקומות שהיא לא הייתה. תודה רבה. הם למטה, אנחנו למעלה. Sebelumnya, Trump mengklaim di akun Instagramnya telah berdiskusi terkait perdamaian dengan Iran dan menunda serangan terhadap pembangkit listrik Iran selama 5 hari. Ia juga memberi Iran batas waktu 48 jam untuk membuka kembali Selat Hormuz atau AS akan menghancurkan pembangkit listrik negara itu. Sementara Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf melalui akun media sosial X membantah telah terjadi pembicaraan dengan AS. Ia menuduh Trump membuat klaim tersebut dalam upaya memanipulasi pasar dan menurunkan harga energi.
diketahui konflik antara AS Israel dan Iran terjadi sejak 28 Februari dan masih berlangsung hingga kini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa negaranya sedang berbicara dengan orang penting dalam rezim Iran untuk mencoba mengakhiri perang. Namun Trump menyebut perbincangan ini digelar bukan dengan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei. We have had very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. Well, they're not going to have a nuclear weapon. That's number one. That's number 1, 2, and 3. They will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. But we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem, that conflict. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. Speaking with Iran? A top person, don't forget. We've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with a man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. They've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the Son. We have not heard from the Son. Every once in a while you see. Sementara itu dikutip dari media Arab Saudi Al Arabiya yang mengutip media Israel menyebut bahwa pemimpin tertinggi baru Iran juga telah sepakat bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Kekerasan terhadap warga Yahudi meningkat sejak Israel menyerang Iran. 4 ambulans yang terparkir di luar sinagog di London, Inggris dibakar 3 orang bertopeng. Empat ambulans milik relawan Yahudi yang terparkir di luar sinagog pinggiran kota Golders Green, London Utara menjadi target aksi pembakaran. Aksi pembakaran dilakukan 3 orang bertopeng. Kebakaran disertai ledakan diduga tabung gas oksigen dalam ambulans serta kaca-kaca bangunan mengejutkan komunitas Yahudi di lokasi. Akibat aksi pembakaran, warga komunitas Yahudi di sekitar lokasi ledakan merasa tidak aman dan menduga adanya tindakan antisemit. Very upsetting for the whole Jewish community being woken up in the night with loud explosions because they have tanks inside it, oxygen tanks, for what they exploded from oxygen. I believe obviously the Middle Eastern events are really a part of the factor, but there's just a general rise in anti-Semitism in this country and the community do not feel safe. Sejumlah mobil pemadam kebakaran disiagakan di lokasi, sementara kini lokasi digaris dan dijaga polisi. Meningkatnya konflik di Timur Tengah berpengaruh terhadap pasokan energi ke Filipina. Tak ayal Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional di negaranya selama 1 tahun penuh. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang sudah memasuki pekan ketiga membuat sejumlah negara kalang kabut. Pasalnya, akibat ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran, pasokan migas dari negara Timur Tengah ikut terhambat. Salah satu yang terdampak adalah Filipina. Dalam pernyataannya, Presiden Marcos menyebut keamanan energi Filipina semakin kritis dan membahayakan. Hal ini terjadi akibat tidak ada kepastian pasar global, termasuk lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini pun memaksa Filipina menetapkan darurat energi nasional selama 1 tahun. Menurut Marcos, menetapkan status darurat energi guna menghadapi resiko pasokan energi global. Selain itu, Filipina juga mengaku hingga saat ini cadangan bahan bakar hanya cukup untuk 45 hari ke depan. Israel terus memperluas wilayahnya dengan melakukan serangan udara ke wilayah Lebanon. Kali ini Israel menyasar permukiman warga di kota Baalbek.
Serangan udara Israel ke Lebanon terus berlanjut. Selain menewaskan beberapa orang, serangan tersebut juga menghancurkan puluhan rumah. Dalam video terlihat bangunan-bangunan yang hancur ini adalah rumah warga di kota Baalbek, Lebanon. Seorang pria bernama Ali Al-Bawari tengah mencari keluarganya yang hilang, putrinya, menantunya, dan saudari perempuannya. هني بيت مدني الصهري عنده قهوة على راس العين كل بعلبك بتعرف كل منطقة بتعرفه هو منو محزب اختي معلمة بتعلم بجمعية إنسانية. Tak hanya Ali yang kebingungan mencari keluarga, rasa duka mendalam juga dirasakan pria bernama Nabil Syam yang putrinya meninggal dalam serangan udara Israel. Sementara sang istri masih dirawat di rumah sakit karena luka-luka. بنتي انا ما شفتها انا وقت الفت يعني ما في حيطان ما في شيء طلعت منتهى بوجهي بس منتهى يعني من راسها وهيك مبينه بس من هون ما في شيء تحت الردم. Sementara itu di rumah sakit pemerintah kota Baalbek, warga berkumpul setelah serangan Israel melanda. Direktur rumah sakit menjelaskan seluruh tenaga medis tetap siaga untuk menerima semua kasus bedah terkait perang. دائما على جهوزية ونستقبل كل الحالات الجراحية الحربية المرضية جرحى هلا ما عنا استقبلنا كثير جرحى نعمل لهم كثير عمليات عملنا كثير عمليات هلا ما في عنا مرضى بس. Serangan udara Israel mengakibatkan kerusakan besar di sekitar Sungai Litani, Lebanon Selatan. Israel menargetkan jembatan Al-Qasimiyah yang menjadi akses utama di sepanjang jalan raya pesisir. Menurut warga sekitar, tentara Israel sengaja menghancurkan jembatan Al-Qasimiyah agar memutus akses jalan pengiriman bantuan ke Hizbullah di Lebanon Selatan. Dalam video nampak kerusakan yang sangat besar. Tak ada satupun kendaraan yang bisa melewatinya. Serangan udara Israel tidak hanya memporak-porandakan bangunan saja, tetapi juga merusak jaringan listrik, kebun-kebun buah, dan ruang publik lainnya. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel yaitu Israel Katz mengatakan ia dan Perdana Menteri Netanyahu telah memberi instruksi militer untuk mempercepat penghancuran ke desa-desa garis depan di Lebanon.